Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Andi Savitri SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang, dengan fasilitator Bapak Mulyana dan pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Rajab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Mari kita akan membahas yang pertama. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kekuatan keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD yaitu mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Pendidikan berhamba pada anak, pendidikan haruslah berpihak pada murid. Guru ibarat petani, sekolah ibaratkan lahan, dan murid adalah benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Terkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif terwujud apabila seorang guru penggerak dapat memiliki dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak yaitu reflektif, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid serta mampu berbagi praktek baik dengan bertindak sebagai coach bagi guru lain. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kaitan budaya positif yaitu berdasarkan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasan positif di sekolah yang kita kenal dengan sebutan budaya positif. Budaya positif ini akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran, dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang ada pelajari di modul ini? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah perilaku, sikap, meyakini nilai-nilai kebijakan yang ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan percaya diri. Perilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 3. Disiplin positif. Yang pertama, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Kedua, lebih jeratan disiplin dari yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan atau ujian hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain yaitu motivasi eksternal. Motivasi internal untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kepercayaan yang mereka punya. Motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, memberikan hukuman. Yang kedua, memberikan konsekuensi. Dan yang ketiga, memberikan restitusi. Adapun 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai
manajer. Posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Guru membuat suatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Adapun kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kekuasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal yang menarik di luar dugaan saya adalah saat saya memahami motivasi perilaku manusia berupa penghargaan yang berlebihan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan dan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol seorang guru biasanya adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara memahami masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dan seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, serta dibagikan pada rekan guru yang ada di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah pelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan motivasi dan sifat hukum. Pengalaman saat apakah pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani murid yang sering keluar saat jam pelajaran itu. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda jika mengalami hal-hal tersebut?
orang dan apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat ini, saya selalu memiliki perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat salah. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan